warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Kamil. Program studi saya pendidikan olahraga. Izinkan saya untuk mempresentasikan sebuah materi atau tugas saya tentang etika pergaulan. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Etika pergaulan dapat dipahami sebagai aturan tak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang bertindak, berbicara, dan membawa diri dalam suatu lingkungan sosial. Berbeda dengan hukum, etika tidak memaksa melalui sanksi formal, tetapi bekerja melalui kesadaran dan norma moral. Beberapa ahli sosial menyebut etika pergaulan sebagai social courtesy, yaitu bentuk sopan santun yang membuat hubungan antar manusia menjadi nyaman, terhormat, dan tidak saling merugikan. Dalam konteks Indonesia, etika pergaulan juga sangat dipengaruhi oleh budaya timur yang menekankan hubungan kekeluargaan, gotong royong, serta sikap saling menghargai. Lanjut, pentingnya etika pergaulan. Yang pertama, menjaga keharmonisan sosial. Etika membantu menghindari gesekan dalam interaksi. Contohnya, menghormati pendapat orang lain atau tidak memaksakan kehendak dapat mencegah konflik yang tidak perlu. Yang kedua, membangun reputasi diri. Seseorang yang beretika baik akan dipandang positif oleh lingkungannya. Reputasi yang baik memudahkan seseorang dalam mendapatkan kepercayaan. Ketiga, memudahkan komunikasi. Etika berperan sebagai katalis dalam komunikasi interpersonal. Dengan etika, seseorang tahu kapan harus berbicara, mendengarkan, atau menyampaikan kritik dengan baik. Keempat, menciptakan lingkungan pergaulan yang aman. Etika membantu menekankan tindakan negatif seperti pelecehan, bullying, atau manipulasi dalam pergaulan. Yang kelima, meningkatkan kerjasama. Dalam organisasi atau lingkungan kerja, etika pergaulan menjadi kunci agar kolaborasi berjalan lancar dan hasil kerja lebih optimal. Lanjut, prinsip-prinsip dasar etika pergaulan. Yang pertama, menghargai orang lain. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan juga nilai yang berbeda. Menghargai perbedaan tersebut adalah inti dan etika. Bentuk penghargaan ini antara lain, yang pertama, tidak merendahkan orang lain. Yang selanjutnya, mengakui kontribusi dan pendapat orang lain. Yang selanjutnya, menghindari sikap diskriminatif. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan memahami perasaan orang lain. Individu yang berempati mampu menempatkan diri di posisi orang lain, sehingga tidak mudah menyakiti atau mengabaikan. Yang ketiga, kejujuran. Hubungan sosial membutuhkan kepercayaan, kejujuran bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga tindakan dan juga niat. Namun, kejujuran tetap perlu ditimbangi dengan kebijaksanaan. Yang selanjutnya ada tanggung jawab. Dalam setiap interaksi, seseorang harus bertanggung jawab atas kata-kata dan juga perbuatannya. Tanggung jawab juga berarti mampu meminta maaf bila salah dan belajar untuk memperbaiki diri. Yang selanjutnya ada kesopanan. Kesopanan adalah bagian penting dari budaya timur. Misalnya, cara berbicara yang tidak kasar, menghormati yang lebih tua, serta bersikap santun dalam setiap situasi. Yang keenam, menjaga batasan. Etika pergaulan harus mengakui adanya ruang pribadi, baik secara fisik maupun emosional. Tidak semua orang nyaman disentuh, dipeluk, atau ditanya masalah pribadi. Oke, lanjut. Etika pergaulan dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Hal yang harus kita laksanakan, menjaga tutur kata, mendengarkan nasihat, serta membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, saling mendukung antar anggota keluarga. Relasi dalam keluarga seharusnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Lanjut,
tidak mengambil keputusan sepihak. Diskusi diperlukan agar setiap anggota merasa dihargai. Yang selanjutnya, menjaga privasi antar sesama. Meskipun tinggal serumah, setiap orang tetap membutuhkan ruang pribadi. Lanjut, etika pergaulan dalam lingkungan sekolah ataupun kampus. Yang pertama, menghormati guru dan juga dosen. Sopan terhadap pendidik adalah nilai yang penting dalam budaya belajar. Yang kedua, bersikap adil dalam kelompok belajar. Tidak memanfaatkan anggota lain dalam tugas kelompok. Yang ketiga, tidak melakukan bullying. Tindakan mengejek, mengisolasi, atau merundung dapat merusak mental seseorang. Yang keempat, berkomunikasi secara santun, baik kepada sesama siswa, staf, maupun orang lain di lingkungan pendidikan. Lanjut, etika pergaulan dalam dunia kerja. Yang pertama ada profesionalitas, datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan menjaga integritas. Yang kedua, menghormati rekan kerja, tidak menyebarkan gosip ataupun komentar negatif yang merusak suasana kerja. Ketiga, komunikasi efektif. Bersikap jelas, tegas, namun tetap sopan. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Menjaga sikap objektif dan tidak memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Yang kelima, menerima kritik dan juga feedback. Dunia kerja menuntut kedewasaan untuk menerima masukan demi pengembangan diri. Yang selanjutnya, dampak buruk jika tidak menjaga etika pergaulan. Yang pertama, kehilangan kepercayaan. Saat seseorang tidak memiliki etika, orang lain akan ragu menjalin hubungan dengannya. Yang kedua, kerusakan hubungan. Pertemanan, hubungan kerja, atau keluarga dapat retak karena tindakan yang tidak beretika. Yang ketiga, konflik dan juga pertengkaran. Perilaku seperti egois, kasar, dan tidak menghargai perbedaan dapat menimbulkan perselisihan. Yang keempat, isolasi sosial. Orang yang melanggar etika pergaulan lama-kelamaan akan dijauhi. Yang terakhir, citra diri menjadi buruk. Reputasi yang buruk bisa mengaruhi peluang karir dan juga kehidupan sosial. Di sini ada cara mengembangkan etika pergaulan. Yang pertama, membangun kesadaran diri. Etika itu lahir dari kesadaran, bukan juga dari paksaan. Evaluasi diri secara rutin diperlakukan untuk memperbaiki sikap. Yang kedua, belajar mendengarkan. Mendengarkan dengan tulus adalah bentuk penghargaan terbesar dalam komunikasi. Yang ketiga, melatih empati. Cobalah memahami orang lain dari sudut pandangnya. Yang keempat, mengendalikan emosi. Mengelola emosi adalah kunci agar tidak mengambil keputusan impulsif yang merugikan. Yang kelima, mengikuti aturan sosial yang berlaku. Setiap kelompok memiliki norma berbeda. Perhatikan konteks budaya dan kebiasaan setempat. Yang keenam, mencari ilmu dan contoh baik. Buku, seminar, dan figur teladan dapat membantu kita memahami etika secara lebih mendalam. Yang terakhir ada kesimpulan. Etika pergaulan merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan juga beragam, kemampuan seseorang menjaga etika menjadi nilai plus yang menentukan kualitas hubungan dan kesejahteraan emosional. Etika bukan hanya tentang sopan santun, tetapi juga tentang kesadaran, empati, tanggung jawab, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Dengan menerapkan etika pergaulan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang dihormati, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang beretika, karena dari etika lahirlah kedamaian, lahirlah saling percaya, dan juga lahirlah hubungan yang berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.